Halo penonton Sisi Terang, ketemu lagi bareng aku Tom. Kita mundur dulu ke tahun 2003 menuju Indonesia bagian timur, tepatnya di Pulau Flores. Sekelompok ilmuwan telah menemukan gua misterius, liang gua di tengah rimba. Mereka masuk ke dalam gua dan nemu sejumlah perkakas purba seperti bongkahan batu runcing. Para peneliti kemudian bisa nyimpulin kalau tempat itu pernah ditinggali manusia purba sejak ratusan ribu tahun yang lalu. Tapi kemudian mereka juga nemu kerangka aneh. Menurut analisis yang dilakukan secara mendalam, kerangka ini berasal dari tubuh wanita berumur 30 tahun. Kerangka wanita ini tingginya cuma 1 meter, atau cuma di atas pinggang manusia dewasa rata-rata. Saat itu, para saintis nemu kerangka manusia purba yang belum diketahui. Kemudian mereka menamakannya sebagai Homo floresiensis atau hobbit dari liang gua. Makin banyak ilmuwan mendatangi gua itu untuk melakukan ekskavasi mendalam. Para arkeolog kemudian nemu fosil dari 8 manusia purba kecil lagi. Rupanya, sekitar 100.000 tahun yang lalu, terdapat spesies hobbit. Dan gak cuma itu aja, mereka juga nemu sejumlah fosil makhluk hidup lain. Jadi bisa dibilang, liang gua telah menjadi setting cerita fantasi yang sesungguhnya di masa lalu. Di dalam gua, para peneliti nemu rangka bangau raksasa seukuran pterodaktil. Tubuh hobbit sangat kecil kalau dibandingin dengan burung raksasa ini. Mereka juga nemu fosil hewan yang kemungkinan telah jadi kerabat gajah modern. Ukurannya kurang lebih sebesar sapi, tapi temuan yang paling mencengangkan justru Komodo purba. Berdasarkan analisis tulangnya, Komodo dulunya nggak mendiami gua itu. Bahkan lebih dari 80% tulang yang teridentifikasi berasal dari tubuh tikus raksasa. Ratusan hingga ribuan tikus seukuran kucing telah menghuni tempat tersebut. Kemungkinan mereka juga telah bertarung melawan manusia hobbit. Nggak kebayangkan, pasti ngeri banget hidup di dunia kayak gitu. Hobbit dan gajah kecil terus berlarian dari kejaran para tikus raksasa lalu ngumpet di gua. Dan bangau raksasa cuma nonton kejadian ini sambil bersantuy. Analisis fosil kemudian nunjukin kalau Homo floresiensis dan manusia modern gak termasuk dalam spesies yang sama. Setelah meneliti tulang pergelangan tangan hobbit, mereka nyimpulin kalau tulang tersebut menyerupai tulang monyet. Jadi gak sama kayak tulang manusia modern. Kepala hobbit berdahi rata sekaligus miring, dan wajahnya juga pendek. Tapi gigi dan rahang mereka mirip kayak dahi dan rahang Australopithecus. Tapi kemudian, ilmuwan mengupload semua data tengkorak yang mereka temukan ke dalam program komputer untuk membuat gambar 3 dimensi dari wajah hobbit. Komputer bisa menampilkan gambar wajah wanita secara detail, lengkap dengan mata dan bagian yang lain. Analisa tengkorak yang sama juga nunjukin kalau ukuran otak manusia hobbit sekitar 3 kali lebih kecil daripada otak manusia modern rata-rata. Artinya, kecerdasan mental mereka kemungkinan nggak begitu banyak mengalami perkembangan. Berdasarkan analisis tulang dan perkakasnya, Homo floresiensis mungkin telah hidup antara 190 sampai 50 ribu tahun yang lalu. Bisa aja mereka juga hidup berdekatan dengan spesies manusia purba lain. Untuk menggali soal manusia hobbit dan perjalanan evolusinya, para ilmuwan mulai melakukan penelitian dalam skala besar. Orang-orang Pygmy juga hidup di dekat gua itu. Dan ilmuwan telah menemukan banyak kemiripan proporsi wajah manusia hobbit dengan orang Pygmy. Suku ini mungkin menjadi keturunan langsung dari spesies yang tadi ditemukan. Bahkan orang Pygmy sendiri juga telah membenarkannya. Mereka membawa sesaji bunga dan makanan ke gua itu sebagai wujud penghormatan terhadap nenek moyang. Tapi untuk memastikannya, para saintis perlu melakukan tes genetik. Jadi mereka menggunakan jasa 2 orang penerjemah yang bertugas menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, kemudian dari bahasa Indonesia ke bahasa Pygmy. Terlebih dulu para peneliti ngejelasin tujuan penelitian mereka, kemudian orang Pygmy mengiyakan. Malahan mereka terlihat antusias dan tertarik dengan sejarah mereka sendiri. Ilmuwan mengambil sampel air liur dari 32 sukarelawan. Jadi mereka perlu ngebandingin DNA orang Pygmy dengan manusia hobbit. Tapi kemudian malah muncul masalah serius.
Ternyata DNA fosil sekuno itu nggak bisa diekstrak. Makanya para saintis kemudian ngebandingin DNA orang Pygmy dengan DNA suku lain dari pulau dan negara di sekitarnya. Mereka meneliti DNA 500 manusia modern dari 225 populasi yang tinggal di Asia Timur, Malaysia, Indonesia, Papua Nugini, dan negara lainnya. Dengan begini, mereka bisa nyari kesamaan dan perbedaan antara DNA orang Pygmy dengan DNA suku lain di sekitarnya. Mereka juga menganalisis sejarah manusia di area tersebut beserta pola migrasinya. Setelah penelitian mereka usai, ilmuwan belum bisa nemu bukti yang bisa mengonfirmasi kalau orang Pygmy merupakan keturunan dari manusia Hobbit. Jadi kemungkinan Homo floresiensis termasuk spesies yang berlainan. Dan perannya dalam perkembangan manusia modern masih belum diketahui. Tinggi badan manusia Hobbit bisa dijelasin dengan melihat fenomena dwarfisme pulau. Ekosistem unik bermunculan di pulau kecil yang terpencil. Dan seringnya di situ ada banyak sumber makanan, apalagi mereka lebih bisa bertahan hidup karena di situ nggak ada hewan berbahaya sebagai predator. Kondisi iklim juga berkontribusi pada perkembangan ekosistem yang memukau ini. Dalam kondisi begini, banyak makhluk hidup akan menjadi lebih kecil. Hal yang sama juga terjadi pada kuda Nil kerdil di Madagaskar dan gajah kerdil yang hidup di Flores. Tapi kadang, ekosistem serupa juga bisa memunculkan hewan besar seperti tikus dan bangau raksasa. Malahan, tikus raksasa ini masih hidup di Pulau Flores loh. Di zaman modern pun, kita bisa melihat desa unik yang dihuni orang-orang kerdil. Di area tersebut ada banyak rumah kecil yang terbuat dari tanah liat dan batu mirip kastil kecil. Di sejumlah sudut jalan ada banyak patung peri, kupu-kupu besar, dan bola perak. Penduduk lokalnya memakai kostum unik seperti baju zirah kesatria, gaun putri raja, tunik hijau, dan jubah kuning. Di area terbuka, manusia kerdil ini juga unjuk kebolehan dengan duel pedang, menari, dan nyanyi. Tapi bukan magic, bukan sihir kok. Tempat ini bernama Dwarf Empire dan sebelum masuk kamu perlu bayar tiket seharga Rp214.000. Lebih dari 10 tahun yang lalu, pengusaha asal Tiongkok ngeliat sekelompok orang kerdil. Mereka sempat nyeritain kesulitan hidup mereka di dunia modern. Karena bersimpati, si pengusaha kemudian mengucurkan 200 miliar rupiah untuk mendirikan kota hiburan dengan kurcaci. Pada tahun 2009, World Eco Garden of Butterflies and the Dwarf Empire didirikan. Ada sekitar 100 orang yang tinggal di situ. Tinggi badan mereka nggak lebih dari 1,3 meter dan semuanya berumur di bawah 50 tahun. Setiap hari tempat ini dikunjungi ratusan wisatawan. Sehingga manusia kerdil di situ tetap bisa bekerja dan hidup layak. Semua pekerja di desa ini menerima gaji jutaan rupiah tiap bulan. Mereka juga dapat tempat tinggal dan makanan gratis. Banyak di antara mereka yang nggak punya tempat tinggal datang ke situ, kemudian mendapat rumah dan keluarga baru. Di kawasan lain di Tiongkok, ada juga desa yang dihuni manusia kerdil. Tepatnya di desa Yangsi, sekitar 40% penduduknya terlahir dengan tinggi badan setengah kali tinggi badan manusia rata-rata. Penyebabnya juga nggak diketahui pasti. Sebagian orang meyakini tingginya kandungan merkuri di dalam tanah dan adanya gas beracun di udara telah bikin tubuh mereka begitu. Ada juga legenda yang mengisahkan tentang bagaimana penduduk desa ini menangkap kura-kura hitam berkaki sangat panjang. Dia kemudian menjadikan kura-kura ini sebagai santapannya, hingga akhirnya si kura-kura mengutuk desa tersebut. Saat ini populasi orang kerdil di desa ini makin menyusut. Generasi baru mereka memiliki tinggi badan normal. Tapi fenomena ini sangat sulit diteliti karena tempat tersebut sulit dijangkau media dan pengunjung. 100 tahun yang lalu, ada sebuah desa kecil di Iran cuma dihuni oleh manusia yang tingginya maksimum 1 meter. Dan jauh sebelum itu, tinggi badan penduduknya bisa sampai 25 cm. Desa ini telah berumur 1.500 tahun dan dianggap sebagai tempat lahirnya manusia kerdil. Perawakan pendek mereka berkaitan dengan nutrisi yang buruk.
Iklimnya panas dan kering, sehingga mereka nggak bisa bercocok tanam atau beternak. Kebanyakan dari mereka makan lobak dan barley. Mereka nggak pernah mengonsumsi daging. Setelah abad ke-20, jalan-jalan mulai dibangun dan mobil mulai melintas. Kemudian mereka bisa mendapat asupan makanan yang lebih baik. Desa ini sekarang dihuni oleh sekitar 700 orang yang semuanya punya tinggi badan biasa. Tapi rumah kecil berbahan batu dan tanah liat telah jadi bukti kalau mereka pernah tinggal di situ. Rumah seperti ini lebih mudah dibangun dan dipanaskan. Terlebih lagi, penakluk asing nggak akan ngelirik. Penduduk setempat berharap arsitektur antik di situ bisa menarik lebih banyak wisatawan. Makasih ya udah nonton videonya bareng aku, Tom. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga kita bisa belajar hal-hal lain setiap hari bareng Sisi Terang. Dadah!